Selamat pagi para guru. Rizky, kamu pagi-pagi sudah datang memberi salam. Sebenarnya Rizky hari ini datang untuk berpamitan. Berpamitan? Ya, Guru Ruyan, ada kabar dari keluargaku. Ayahku sakit parah, aku harus pulang, menemaninya di saat-saat terakhir. Bagaimana kalau aku, Sang Peri, menemanimu pulang? Tidak usah, Guru Linger. Ini urusan pribadi muridmu. Muridmu bisa sendiri saja. Linger, jangan mengganggu. Biarkan Rizky pulang sendiri dengan tenang, menemani ayahnya. Ini adalah kartu naga utama dari musim panas agung. Kau akan membutuhkannya saat kembali ke dunia fana. Jumlahnya tak terbatas, tidak perlu hemat. Terima kasih, para guru. Rizky pamit. Para guru yang terhormat, jaga diri. Kak, kau terlihat lebih tidak tega melepas Rizky daripada aku. Sepertinya kau ingin dipukul ya? Teratai Putih? Ikuti dia. Lindungi Rizky secara diam-diam. Baik. Kenapa kantorku ramai begini? Ada apa? Pak Wijaya, putra yang Bapak cari selama 20 tahun sudah ada kabar. Benarkah? Nyonya, Putraku di mana putraku? saya sudah mengirim orang untuk melacak keberadaan Mas Rizky, sudah mengunci perkiraan area seharusnya di Kota Awan. Baik, setelah ditemukan. Beritahu saya segera. Mas, anak kita akhirnya bisa bertemu anak kita. Bapak Wijaya, orang yang saya kirim ada kabar. Cepat katakan. Saat ini Mas Rizky berada di Kota Awan. Laporan mengatakan, kemarin Mas Rizky muncul di Bandara Kota Awan. Lalu di mana dia sekarang? Sedang dilacak, seharusnya segera ada hasil. Saya tidak peduli. Cara apapun yang kau gunakan, tidak peduli berapa besar biayanya, kamu harus menemukan putraku. Baik Bapak Wijaya. Ayo. Sayang. Kita akan segera bisa melihat putra kita. Segera bisa melihat putra kita. Ayah. Rizky, Maafkan aku. Tidak bisa merawatmu. Kau sudah pulang. Kak, putraku serahkan padamu. Kakak laki-laki seperti ayah, membantu adikmu, berkeluarga. Ayah, Putra, jangan tinggalkan aku, ayah. antarkan ayah ke perjalanan terakhir. Putra. Berlutut. Aku tidak berbakti. Aku tidak berbakti. Aku tidak berbakti. Ayah. Bapak Wijaya, ada kabar tentang putraku. Sudah terlacak Mas Rizky ada di Desa Tanah Kuning. Baik, cepat siapkan mobil. Bang, berapa satu tusuk? 3.000 mau makan apa? Mau? Saya minta yang ini. Oke, Putra, biar aku bantu. Oke. Putra, kamu dulu sama ayah. Setiap hari sampai larut, ya. Siapa putra? Aku. Aku? Hancurkan. Kalian ngapain? Berhenti. Kamu pikir kamu siapa? Sialan, serang.
Tunggu aja, berani melawan keluarga Lin? Nggak bakal enak. Color Lin. Mas, kamu tidak apa-apa. Siapa keluarga Lin? Mereka tetap datang. Mas, kita pindah aja. Sebenarnya ada apa? Aku punya pacar yang sudah 3 tahun. Kami sangat saling mencintai, tapi status kami berbeda jauh. Ayahnya tahu tentang kami. Dia dikurung di rumah. Sekarang sepertinya mau menyingkirkan aku. Sekelompok serangga. Berani menyentuh adikku. Mas, kita mau sembunyi kemana? Keluarga Lin begitu kuat. Kita harus cari tempat yang lebih aman. Sembunyi. Mas akan bawa kamu ke kota. Besok pergi melamar ke keluarga Lin. Di depan itu desa Tanah Kuning. Selamat Bapak Wijaya, selamat Ibu, sebentar lagi kita akan bertemu Tuan Muda. Kalian siapa? Ngapain di sini? Halo Bu, permisi, apakah ini rumah Rizky? Ini Bapak Wijaya dari Konglomeratian, ayah kandung Rizky. Konglomeratian, grup terbesar di Kota Awan. Bapak Wijaya, Anakku, kamu sudah banyak menderita selama ini. Kak, kamu benar-benar membawaku ke keluarga Lin untuk melamar? Ini benar-benar cari masalah. Tenang saja putra, kamu tertarik pada putri mereka. Itu kehormatan bagi mereka. Ayo. Pelan-pelan. Permisi, apakah Nona Lin ada di rumah? Kalian ini siapa? Nama saya Rizky, saya ingin bertemu Nona kalian atau Tuan. Suana, kamu sudah dewasa, jangan begitu keras kepala. Sebentar lagi keluarga Chen datang. Tunjukkan yang terbaik. Keluarga Chen, apa peduliku dengan kedatangan mereka? Konglomerat Chen akan datang menemui ayahmu, membicarakan bisnis paruh kedua tahun ini. Ayahmu berpikir, kamu sekalian bertemu dengan Tuan Muda Chen. Bu, sudah kubilang, seumur hidupku aku hanya akan menikah dengan Kak Putra. Dasar brengsek, cucu tertua keluarga Chen, muda dan sukses, keluarga yang luar biasa. Hari ini bagaimanapun juga, kamu harus bertemu dengannya. Aku lupa memberitahumu. Kak putramu itu, hari ini mungkin bahkan tidak bisa melihat matahari. Pak, apa yang kau lakukan pada Kak Putra? Tuan, ada tamu penting datang. Katanya ada urusan sangat penting. Mereka datang lebih awal. Cepat, silakan masuk. Ya. Kak Putra. Kemari kau. Suan. Jadi kau putra? Dan ternyata seorang pincang. Kalian datang sendiri. Selamat siang Pak Lin, saya kakaknya Putra. Hari ini saya membawa Putra untuk melamar. Putri Anda dan Putra saling mencintai dengan tulus. Kenapa tidak merestui mereka? Melamar? Kurang ajar. Suanku ini apa statusnya? Dia putri sulung keluarga Lin di Kota Awan. Kalian apa statusnya? Adikmu bahkan tidak tahu dengan cara keji apa merayu anakku. Nona Xuan, kau benar-benar suka pada Putra kan? Baik, kalau begitu pernikahan kalian sudah diputuskan. Semau kau saja. Kamu ini apa? Kamu yang putuskan. Hari ini aku akan suruh orang menghabisimu. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku yang membesarkanmu sejak kecil. Memberi makan dan tempat tinggal. Semua kemewahan. Sekarang kamu sudah besar. Mau menikah. Menikah dengan pemuda miskin. Dan dia pincang. Begini caramu membalas budiku. Ayah, aku hanya akan menikah dengan Kak Putra seumur hidupku. Aku ingin pernikahanku karena cinta, bukan transaksi. Diam. Mandor Liu, bawa Nona ke lantai atas. Tanpa perintahku jangan keluar. Pak Wijaya, keluarga Chen sudah tiba. Ayo. Kalian cepat pergi, jangan di sini. Xuan. Pergi. Hari ini kalian tidak bisa pergi. Kami juga tidak berniat pergi. Hari ini kami datang berkunjung. Kami datang dengan itikat baik, tapi Anda terus menghina kami. Jika tidak mengingat masa depan, kita akan menjadi satu keluarga. Satu keluarga? Kalian segera pergi. Jangan ganggu aku menjamu tamu penting. Keluarga Chen datang. Tuan Chen, akhirnya kalian datang. Hari ini keluarga kami datang khusus melihat calon cucu menantu saya.
silakan, silakan. Tahu Tuan Chen datang sendiri, saya akan panggil putri saya turun sekarang. Selamat siang, Paman dan Bibi. Hari ini saya dan kakek khusus datang melihat Xuan. Apa Xuan baik-baik saja? Sangat baik. Sudah tahu kalian datang hari ini. Sedang berdandan di kamar, menunggu kalian. Direktur Lin, hari ini ada tamu. Kenapa belum pergi? Kalau nggak ada tamu, penting hari ini aku habisi kalian. Direktur Lin, mereka itu... Oh ya, jangan ketawa ya. Anak perempuan saya itu jatuh cinta pada pemuda miskin. Entah di mana dia kenal. Miskin sih nggak masalah, lagi pula dia pincang. Hari ini sama kakaknya datang ke sini untuk melamar. Lucu sekali ya. Aku segera suruh dia pergi. Anak muda harus tahu diri. Jangan masih muda sudah belajar menjilat kekuasaan. Dibilang kondisi masyarakat sekarang dibanding zaman kita dulu jauh banget bedanya. Memang, dapat tanpa usaha. Aku tidak berpikir begitu. Aku sungguh-sungguh pada Xuaner. Sungguh-sungguh, lihat diri sendiri dulu. Di depan Tuan Muda Chen, kamu bahkan lebih buruk dari anjing. Cepat pergi, jangan mengganggu di sini. Xuaner tidak akan suka pada sampah sepertimu. Hanya aku, Chen Xiao, yang pantas untuk Xuaner. Sungguh? Kalian pikir keluarga Chen dan keluarga Lin bisa dibandingkan dengan kami? Jangan bilang kalian ini orang hebat. Bisa mengungguli keluarga Chen di Kota Awan, kalian kebanyakan baca novel ya. Aidan! Dasar merendahkan orang. Percaya nggak? Satu kataku bikin kalian nggak bisa bangkit selamanya. Kau bilang mau memusnahkan keluarga Chen. Kau pikir kalian siapa, sialan? Aku adalah sosok yang tidak bisa kau capai. Nak dengar, di Kota Awan ini selain konglomerat Tian, keluarga Chen adalah yang tidak bisa dijangkau siapapun. Kakimu sakit sudah cukup, otakmu pun bermasalah, dan kau masih ingin menikahi putriku? Nak, periksalah otakmu. Jangan sampai adikmu ikut kena dampaknya. Cepat pergi. Kalau hari ini tidak ada tamu penting, ku buat kalian berdarah. Kami memberimu muka, kau malah merasa hebat, ya kan? Aku ingin lihat bagaimana kau membuatku berdarah hari ini. Kak, lebih baik kita pergi. Tenanglah putra, ada aku di sini. Di musim panas agung ini, tidak ada yang berani menghinamu. Kak, ayo, ayo. Sampah tetap jadi sampah. Putra, kenapa kamu menghalangiku? Mereka semut-semut ini, dulu aku sudah membunuh banyak dari mereka. Kak, Putra, tenang saja, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitimu. aku tidak ingin kamu karena aku terluka lagi. Ayah sudah pergi, kamu satu-satunya keluargaku di dunia ini. Tenang saja, tunggu aku 2 hari lagi. Setelah persiapan matang, pasti akan membuatmu menikahi Xuaner. Percayalah padaku. Keluarga Lin dan keluarga Chen. Kali ini kamu mendapat masalah besar. Pantas saja jadi adikku, ganteng banget. Kakakmu juga sudah menyiapkan uang tunai mahar, mobil mewah, rumah mewah. 2 hari lagi, kakak akan mengajakmu melamar, pasti bikin mereka tercengang. Benarkah, Kak? Tapi dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Pasti benar, aku bilang ya, 2 tahun ini kakak luar biasa. Tunggu aku sebentar ya. Tuan Muda. Teratai putih. Beberapa hari tidak bertemu, semakin cantik. Tuan Muda jangan bercanda. Gurumu menyuruhmu datang, kan? Sehari lagi, keluarga Chen dan keluarga Lin akan mengadakan pesta pertunangan. Kamu harus cepat. Masih saja tidak berperasaan. Badanmu. Hanya keluarga Chen apalagi di Kota Awan. Bahkan di seluruh musim panas agung, tidak ada yang bisa menghentikan adikku menikahi orang yang dicintainya. Bapak Wijaya 3 hari lagi adalah pesta pertunangan keluarga Chen dan keluarga Lin. Ini undangannya. Letakkan di sana saja. Aku tidak akan pergi. Oh ya, siapkan hadiah kecil. Meskipun keluarga Chen tidak sebaik keluarga Wijaya kita, tapi dalam etika, kita harus tetap hadir. Bapak Wijaya. Keluarga Lin ini ada hubungannya dengan Tuan Muda. Adik Tuan Muda dan putri keluarga Lin berpacaran selama 3 tahun. Benar sekali. Ini dokumennya, silakan lihat. Kalau begitu, aku harus hadir di pesta pertunangan itu.
Xuan ini pasti ada adik Lin Feng kontaknya. Temukan adik Lin Feng. Maka akan ketemu Rizky. Benar, Tuan Wijaya. Kak Putra Xuan, maafkan aku, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Xuan? Jangan bodoh menurutku, anak keluarga Chen juga tidak buruk. Menikah dengan mereka pasti baik juga. Kami orang tuamu, kami tidak akan menyakitimu. Berdandanlah yang cantik. Hari ini pesta pertunangan yang datang adalah orang-orang terpandang, termasuk Tuan Wijaya dari konglomeratian. Paman Wijaya bilang, dia mau datang khusus menemuimu, sembunyikan tanganmu itu, jangan sampai mereka menertawakanmu. Aku tidak mau menikah, aku tidak mau. Kamu tidak mau menikah ya? Baik. Aku akan suruh orang menghabisi bocah itu. Aku bilang padamu, ayahmu bisa mengatakan dan melakukannya. Aku mau. Pak, jangan menyulitkan Kak Putra. Bapak hanya harus setuju satu permintaanku di akhir. Aku pasti akan menikah dengan patuh. Katakan. Beri Kak Putra sejumlah uang untuk menyembuhkan kakinya. Baik, kamu hanya perlu menikah dengan patuh, jangan membuat masalah. Setelah pernikahan selesai, aku akan memberinya 2 juta untuk mengobati kakinya. Baik. Kak Putra, maafkan aku. Xuaner akan menikah dengan orang lain. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Xuaner, tunggu aku pasti akan menikahimu. Tenanglah putra, tidak ada yang bisa menghentikanmu menikahi kekasih hatimu. Bahkan jika Raja Segala Dewa datang, dia pun tidak bisa. Ayo. Apakah ada kabar tentang anakku? Katakan. Apakah dia dan adiknya akan pergi ke pertunangan keluarga Lin? Aku benar-benar tidak tahu. Rizky, tenanglah. Aku pasti akan menemukanmu. Wah, Bapak Chen, Anda datang. Aduh, besan-besan selamat ya. Selamat. Lin Xuan hadir. Pergilah. Mohon bimbingannya. Lihatlah, cocok sekali. Wah, Bapak Wijaya, wah, di luar dugaanku. Aku tidak menyangka Anda bisa datang langsung ke pesta pertunangan putriku. Saya merasa sangat terhormat. Bapak Lin, sebentar. Setelah acara pertunangan selesai, saya ingin bicara dengan Xuaner. Ada yang mau ditanyakan, boleh? Tentu saja boleh. Silakan Bapak Wijaya dari Kota Awan datang. Terima kasih semuanya atas kehadiran di pesta putriku pertunangan dengan Tuan Chen putriku. Bisa menikah dengan Tuan Chen adalah keberuntungan keluarga Lin yang didapat dari berkah turun-temurun. Mari kita memberi selamat kepada mereka. Dengan ini saya dengan bangga mengumumkan, Lin Xuan dan Tuan Chen. Tunggu sebentar. Bapak Wijaya ini tuan muda putra Anda. Benar-benar datang. Selamat, Bapak Wijaya akhirnya menemukan putra sendiri. Nak, bagus sekali. Aku akhirnya menemukanmu.
Putra. Sudah ku bilang dengan jelas kan, kalian mau apa? Benar-benar sulit dinasihati. Mau cari mati. Direktur Lin, ini Anak miskin ini selalu mendekati keluarga Lin kami. Lihat wajah itu, dasar sampah. Berkali-kali cari masalah, benar-benar cari mati. Kamu tahu? Aduh, keluarga Chen dari kota awan. Sudah lama tidak bertindak ya. Sekarang, keluarga Chen dan keluarga Lin adalah satu keluarga. Besan. Tenang saja, masalah kecil ini biar saya urus. Baik, kalau begitu tolong Anda. Tidak tahu diri. siapa bilang kita menempel pada yang kaya? Bata emas dan uang tunai 90 juta. Mobil sport custom terbatas 20 unit. Setiap unit dilapisi emas dan berlian. Bernilai 5 miliar kartu hitam limit besar dari Baifu Chang Yuntong. Satu villa di Yueshanfu, sampai sekarang tidak ternilai harganya. Jika barang-barang ini belum cukup, Pak Lin, silakan sampaikan saja. Saya Rizky, pasti akan memenuhinya. Ini adalah ketulusan kami. Pak Lin, barang-barang ini. Cukup. Orang desa yang kampungan membualnya sungguh keren ya. Dengan penampilan kalian yang miskin ini, apa kalian tahu betapa keterlaluannya kebohongan kalian? Barang palsu dari mana entah datang ke sini untuk menipu orang. Dua bersaudara ini, aksesorinya juga terlalu berlebihan. Di sinetron bahkan tidak berani beradegan se-ekstrim itu. Kalian berdua benar-benar tidak bisa diperbaiki. Untuk menikahi Suan Er kalian benar-benar susah payah ya. Membawa barang palsu datang ke sini menipu orang. Harus diakui, aku kagum dengan keberanian kalian. Heporing Poi Kapeng, kamu pikir aku tidak memeriksa latar belakang kalian? Ayo aku, tuan muda ini akan menunjukkan sesuatu yang nyata pada kalian. Kartu hitam global yang berlaku di mana-mana limit 500 juta. 3 villa rumah tunggal senilai 500 juta. 1 mobil sport edisi terbatas global senilai 50 juta. Dan juga konglomerat Chen milikku. Perjanjian transfer saham konglomerat Chen milikku akan melepaskan 3% saham secara gratis kepada keluarga Lin. Astaga, 3%. Menurut nilai pasar konglomerat Chen, itu pasti bernilai puluhan miliar kan? Tentu saja keluarga Chen benar-benar mengeluarkan modal besar kali ini. Mulai sekarang, keluarga Chen dan keluarga Lin adalah satu keluarga bersama dalam suka dan duka menyentuh keluarga Lin. Sama saja menyentuh keluarga Chen-ku, kalian berdua datang membuat masalah hari ini. Tidak akan berakhir begitu saja. Keluarga Chen di kota awan bukanlah yang mudah diusik. Asal bisa menjalin hubungan dengan konglomerat Chen Uang sebanyak ini bukan masalah. Nanti keluarga Lin bukankah bisa seenaknya di kota awan? Konglomerat Chen salah satu konglomerat top di kota awan nilai pasar, diperkirakan hampir 100 miliar. Keluarga Chen di konglomerat memegang saham 70%. Memiliki kendali saham absolut 3% saham. Berdasarkan nilai pasar konglomerat Chen saat ini seharusnya bernilai 3 miliar. Keluarga Chen demi melamar. Sungguh pengeluaran besar. Bapak Wijaya. Kartu hitam 100 kekayaanku nilainya 10 miliar. Aku sudah muak, bicara selalu puluhan hingga ratusan miliar. Lihat saja penampilan miskinnya, dia bisa mengeluarkan 10.000, namaku aku balik. Benar Tuan Chen, cepat bawa 2 sampah ini keluar, supaya tidak terus mengganggu di sini. Nah, aku bilang padamu, kalau aku jadi kamu, aku sudah lari ketakutan dari sekarang. Di belakang keluargaku Chen, masih ada kartu truf yang lebih besar mendukung. Kamu seekor semut kecil, apa yang bisa kau lawan denganku? Orang, usir 2 sampah ini, Wijaya. Patahkan kakinya yang satu lagi. Berani mengganggu pesta pertunangan cucuku? Hari ini saya lagi baik hati. Kalau tidak, kalian berdua sudah mati sekarang. Apakah kamu sangat suka Suan Er? Begini, nanti setelah aku bosen,
kamu nanti berlutut dan menggonggong seperti anjing. Mungkin kalau aku lagi baik hati, aku pertimbangkan mengembalikan Xuan-Er padamu. Maaf, lupa, kaki satumu juga tidak akan selamat lagi, jadi tidak bisa berlutut. Aku lawan kamu. Apa yang kau lakukan? Kau berani memukulku, brengsek, aku akan membuatmu menderita lebih dari mati. Aku berubah pikiran. Aku tidak hanya akan memainkannya sendiri, tapi juga akan menyuruh teman-temanku memainkannya bersama. Nanti, kami ikat kamu di samping, biar kamu lihat. Bajingan, keparat. Seret mereka berdua ke bawah, dasar semut-semut. Berani. Lepaskan. Lepaskan. Kayaknya. Saya ingin lihat siapa yang berani menyentuh mereka hari ini. Wijaya, apa maksud Anda? Sudah kukatakan. Jangan ada yang menyentuh mereka. Wijaya, hari ini adalah acara pertunangan cucuku. Jika ada yang kurang berkenan setelah acara selesai, saya akan datang sendiri untuk meminta maaf. Tuan Chen, permintaan maafmu tidak pantas aku terima. Kalau begitu tolong Wijaya minggir. Aku ingin, untuk acara pertunangan cucuku, membersihkan hal-hal yang tidak pantas. Dua lalat ini di sini sangat mengganggu. Apakah ucapanku kurang jelas atau kau tidak mengerti? Jika hari ini ada yang berani menyentuh mereka, itu berarti melawan aku, Wijaya, dan seluruh konglomerat Tian. Coba saja kalau tidak percaya, aku, Wijaya, berbicara tidak akan mengingkari janji. Wijaya, apa hubunganmu dengannya? Apa kau sungguh mau untuk dua orang asing? Melawan keluargaku, Chen? Apa kau pikir keluarga Chen bisa diremehkan? Aku sama sekali tidak memandang keluarga Chen kalian. Dia adalah anakku. Ini adalah anak yang telah hilang selama lebih dari 20 tahun. Anak kandungku. Rizky, ayah mencari kamu dengan susah payah. Bertahun-tahun kamu terlantar di luar. Kamu sudah menderita. Hari ini ayah datang. Tenang saja. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Dia adalah anak kandungku. Jadi adiknya, tentu saja putra keluarga Tian. Jika hari ini ada yang berani menyentuh sehelai rambut mereka, aku akan ajak kalian semua ikut mati. Bapak Wijaya, apa keluarga Tianmu benar-benar ingin berkonflik dengan keluarga Chen? Keluarga Chen juga tidak bisa main-main? Keluarga Chenmu memang besar dan kaya, tapi untuk anakku, aku bisa mempertaruhkan seluruh konglomerat Tian, menyatakan perang terhadap keluarga Chenmu. Berani keluarga Chen? Selama anakku ada, meskipun konglomerat Tian hancur, aku tidak peduli. Konglomerat Tian ini ukurannya tidak kalah dengan konglomerat Chen. Kalau benar terjadi perang, keluarga Chen tentu tidak akan untung sama sekali. Kak Putra, aku tidak akan menikah dengan siapapun selain kamu. Semuanya. Hari ini pernikahan Xuan-Er dan putra aku yang memastikan. Ada yang keberatan? Kakek, di depan banyak orang ini kita bisa malu dong. Bapak Wijaya, apa kau pikir keluarga Chen takut? Perang, ya perang. Keluarga Chen tidak pernah takut. Sekretaris Wang, kau dengar? Keluarga Chen menerima tantangan. Konglomerat Tian kita siap meladeni sampai tuntas. Siap. Ternyata dilindungi rasanya begini mantap. Pak Lin, kalau keluarga Lin menjalin pernikahan dengan kami, Tian, kita jadi besan. Mulai sekarang, urusan keluarga Lin adalah urusan saya, Wijaya di seluruh kota Awan. Siapapun yang berani macam-macam dengan keluarga Lin, sama saja macam-macam dengan saya, Wijaya. Kalau Pak Lin setuju, konglomerat Tian saya akan mengeluarkan 10% saham sebagai mahar. Gila-gila. Pak Wijaya benar-benar sudah gila. Kita pergi. Kakek. Pergi.
Pak Wijaya. Hati-hati. Saya ulangi. Keluarga Chen saya. Bukan mainan. Pak Lin, maaf atas kejadian tadi. Setelah kedua anak menikah, kamu bisa datang ke konglomerat Tian saya untuk menandatangani perjanjian transfer saham. Saya Wijaya sudah berkata pasti ditepati. Saya serahkan sepenuhnya pada Pak Wijaya. Perkataan Pak Wijaya saya percaya 100%. Aduh, Suaner papa yang salah. Jangan marah sama papa ya. Asal bisa bersama Mas Putra, aku rela sedikit menderita. Kedua anak saling mencintai, lebih baik kita cari waktu untuk memastikan pernikahan mereka. Cari waktu apa lagi? Cepat, Nak. Putra Suanir. Saya harap kalian bisa baik-baik saja dan terus bahagia selamanya. Kalau anak ini berani nakal sama kamu, bilang sama saya yang akan menghajarnya. Saya di sini. Ada sebuah kartu. Pinnya tanggal lahir putra. Anggap saja kado untuk kalian. Rizky, ini adalah rumahmu. Mulai sekarang kau adalah tuan muda dari keluarga Tian. Rizky. Aku sudah menghubungi dokter besok. Kau pagi hari antar putra, periksa kakinya, sore ada lelang. Kau gantikan aku ada acara beli 2 barang sebagai hadiah untuk kakek. Baik. Kakek. Benar. Kakekmu, 2 hari lagi ulang tahunnya, kau sudah pulang, setidaknya harus menjenguk keluarga. Rizky, ayah tahu kau baru pulang, masih belum terbiasa, tapi tidak apa-apa. Santai saja. Kau tetap anak kami, lakukan sesukamu. Putra, kau adik Rizky. Ayahmu sudah tiada, anggap saja ini rumahmu sendiri. Seperti Rizky, kalau ada apa-apa bilang padaku, aku yang akan mengurus. Baik. Jangan berdiri di sini. Masuk. Ayo. Ayo, masuk. Terima kasih, dokter. Dengar, Putra, kata dokter, kakimu bisa pulih. Nanti, aku suruh sopir antar kau ke lelang. Kalau suka sesuatu, beli saja. Tian? Kau tak perlu khawatir tentang aku. Aku punya uang. Oh, kartu ini ada 2 miliar. Belilah apapun yang kau mau, anggap saja uang jajanmu. Kalau kurang, telepon aku lagi. Sudah dengar? Kali ini putra mahkota Kamar Dagang Naga Suci juga akan ikut serta. Siapa berani lawan dia? Ya, Kamar Dagang Naga Suci adalah kamar dagang terbesar di musim panas agung. Pengaruhnya besar. Siapa yang berani mengganggu Kamar Dagang Naga Suci tidak akan melihat matahari esok. Baik, para tamu, barang lelang pertama, jepit rambut giok dari dinasti Qing, harga awal 1 juta. 1.200.000. 1.300.000, 1.500.000. 2 juta. Putra mahkota Kamar Dagang Naga Suci. Dia putra ketua Kamar Dagang Naga Suci. Putra satu-satunya. Dia sudah turun tangan. Siapa berani seenaknya menawar lagi? Barang lelang kedua, porselen merah di bawah glasir dari dinasti Ming, harga awal 12 juta. Setiap tawaran minimal 1 juta. 13 juta. 14 juta. 16 juta. Porselen merah ini bisa dibilang barang langka. 20 juta. Putra mahkota Kamar Dagang Naga Suci seperti ini, sepertinya barang bagus semua akan diambil olehnya. Ya, tapi siapa yang berani melawan Kamar Dagang Naga Suci? Aku tidak mau mati. Barang lelang ketiga dari periode Song Utara, keramik ru glasir biru langit, harga awal 50 juta. Kak, botol ini harganya 50 juta, mahal sekali. Kau meremehkannya. Keramik ru ini adalah porselen kekaisaran Song Utara.
Setiap potong sangat berharga dan keramik kru yang tersisa tidak banyak. 80 juta. 100 juta. 130 juta. 160 juta. 180 juta. Aku juga cukup suka barang ini, beli untuk main-main juga lumayan. 200 juta. 300 juta. Mana ada yang nawar seperti ini? Langsung tawar 300 juta. Apa dia gila? Anak siapa ini? Begitu sembarangan. Iya. 350 juta berani merebut barang dariku, matilah. 500 juta. Kak, mana mungkin kita punya uang sebanyak itu? Tenang saja. 500 juta sekali. 500 juta kedua. Tunggu. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Berani-beraninya sembarang menawar di sini? Kamu kira ini tempat apa? Saya minta verifikasi dana. Jika tidak, glazur biru langit ini akan menjadi milikku. Putra mahkota kamar dagang naga suci kan? Namanya terdengar besar. Tapi menurutku, kamu hanya seorang yang tidak punya uang. Dan suka pura-pura kaya. Mas, ini kartu dari Tuan Wijaya kan? Tenang saja. Kamu berani memaki aku, sialan? Kenapa salah ucap? Orang ini berani menghina putra mahkota kamar dagang naga suci. Apa dia gila? Mungkin dia anak baru yang kurang ajar. Tamu ini lolos verifikasi dana. Hasil lelang ini sah. Aku ini putra mahkota kamar dagang naga suci. Di wilayah ini tidak ada yang berani macam-macam dengan kamar dagang naga suci. Tunggu saja. Tenang saja. Kalau begitu, barang lelang kita selanjutnya agak istimewa. Ini adalah pedang kayu. Konon, pedang ini sudah ada sejak zaman dulu, tapi belum terbukti. Jadi harga awalnya tidak tinggi, 100.000. Ini dia, pedang yang pernah digunakan oleh Dewa Pedang Bunga Persik, pedang suci Tai-e. 600.000. Bisa dapat dengan biaya paling kecil, tentu yang terbaik. Kalau saya menawar terlalu tinggi, pasti ada yang akan mengenali. Ini barang bagus. 650.000. 650.000 pertama. Ada yang mau menawar lagi? Ikut jangan ikut di akhir, biar semua orang tahu barang ini tidak berguna. Tunggu. Ini adalah pedang Dewa Tai-ah yang konon pernah digunakan oleh Dewa Pedang Bunga Persik senjata super sakti. Barang bagus sekali. 650.000 kedua. 700.000. 700.000. Ada yang mau menawar lebih tinggi? 100 juta. Kamu gila, sialan. Jangan bilang 100 juta, bahkan 100 miliar, 1 triliun pun tetap harus dibeli. Meskipun aku tidak berguna, kembalikan pada Dewa Pedang Bunga Persik, mungkin dia akan menciumku. Aku bicara sama kamu, sialan. Bayar atau diam? 100 juta pedang kayu jelek saja. Meski mahal, tidak akan laku seharga itu. Iya, pedang kayu seharga 100 juta. Dia yang gila atau aku yang gila? Kau berani merebut barang dariku? Merebut? Dari mana datangnya? Kalau mampu ambil saja, kalau tidak mampu diam saja. 110 juta. Kalau tidak mampu jangan beli. Naik 10 juta kamar dagang naga suci, kalian kenapa begitu lemah? 200 juta. Sialan, kau berani menghinaku? 300 juta. 500 juta. Kau cari mati? Kalau punya uang, tunjukkan. Kalau tidak punya, diam saja. Pembawa acara. Kenapa belum diketuk? 600 juta. 1 miliar. Sialan, kau mempermainkanku? Kau bercanda ya? Pedang kayu jelek kau tawar 10 miliar. Kaya ya? Kau tawar saja. Jangan banyak bicara. Kamar dagang naga suci kalian semakin memalukan. Orang, sini. Pedang kayu ini tidak dapat diambil. Pulang nanti tidak bisa lapor, karena tidak bisa menang tender. Ya ambil saja paksa. Sudah. Sekarang barang ini milikku. Lalu kenapa? Kau bisa bawa pergi? Kuperingatkan, jangan macam-macam. Aku sudah lapor polisi. Kalian dengar, dia bilang sudah lapor polisi. Kau benar-benar bodoh ya, berani lapor polisi? Bunuh kau.
Kau yakin mau lawan aku? Kau pikir kau siapa? Serang! Siapa kau sebenarnya? Kalau kukatakan kau pasti kaget. Namaku Rizky. Keluarga Tian. Konglomerat Tian. Kukira kau punya latar belakang besar, berani lawan aku. Konglomerat Tian kecil di hadapanku seperti semut. Aku remuk kau seperti menginjak semut. Oh, benarkah? Kau berani lawan aku? Kau harus menanggung amarah kamar dagang naga suci. Aku tidak peduli siapa kau. Bahkan jika kau orang konglomerat Tian, kau tetap mati. Kamar dagang naga suci. Lalu kenapa di hadapanku juga hanya seperti semut? Menyinggung kamar dagang naga suci, sebentar lagi konglomerat Tian akan lenyap dari muka bumi ini seperti tidak pernah ada. Mengancamku? Di depanku. Bahkan ayahmu juga harus merunduk. Kau akan membayar untuk kesombonganmu. Kau harus mati, keluarga Tian. Seluruh keluarga Tian akan kubunuh bersamamu. Ketua Kamar Dagang Naga Suci datang. Ayahku datang, bersiaplah mati. Ada orang di sini yang secara terang-terangan menghina Kamar Dagang Naga Suci kita. Berani menghina Kamar Dagang Naga Suci, tidak ada ampun, mati. Kau pasti mati hari ini, kau dan keluarga Tian akan binasa semua. Wing memberi hormat kepada Tuan Muda. Ayah, apa yang kau lakukan? Dasar bajingan, Wu Ying, dia merebutnya. Sekarang kau tidak perlu berlutut saat bertemu denganku. Kau panggil siapa, brengsek? Kau. Berlutut dan tutup mulutmu. Tuan Muda, anakku kurang ajar telah menyinggung Tuan. Mohon maaf, Tuan Muda. Tuan Muda, berilah ampun, lepaskan anakku. Wu Ying. Aku rela melakukan apapun. Wu Ying, didik anakmu baik-baik. Kalau tidak, suatu hari Kamar Dagang Naga Suci milikmu bisa hancur tanpa kau sadari. Saya ikuti nasihat Tuan Muda. Besok adalah ulang tahun Tuan Wijaya. Siapkan hadiah besar dan datang untuk memberi selamat. Jika tidak, Kamar Dagang Naga Suci akan hancur. Uang akan segera masuk. Barangnya antarkan ke keluarga Wijaya. Ayah, dia adalah... Anak durhaka. Ayah hampir mati karena ulahmu, kau tahu? Ayah. Ayah, dia sebenarnya siapa? Kamar Dagang Naga Suci kita di musim panas agung sebenarnya tidak seberapa. Ada beberapa orang yang tidak bisa kita ganggu. Misalnya Istana Naga berada di atas semua kerajaan. Dan dia adalah satu-satunya putra mahkota Istana Naga ketiga gurunya. Adalah pemimpin Istana Naga, dia hanya perlu menggerakkan jari untuk menghancurkan kita kamu. Semua orang dengar Tuan Muda Ye bertindak secara rahasia, tidak suka pamer urusan hari ini. Jika ada yang berani bocorkan, mati. Pulang siapkan hadiah besar ke rumah Wijaya. Selamat Bapak Wijaya. Keluarga Ye dari ibu kota datang. Keluarga Ye adalah keluarga besar di ibu kota. Selamat Tuan Wijaya, selamat, semoga panjang umur dan sehat selalu. Keluarga Xie dari ibu kota datang.
Keluarga Xie punya pengaruh besar di politik dan bisnis. Selamat Bapak Wijaya, semoga setiap tahun Anda selalu sehat dan bahagia. Aduh. Tuan muda, Anda sudah kembali. Tuan menunggu Anda di dalam. Aduh, pelan-pelan. Selamat datang kembali, Tuan muda. Pak Wijaya. Ini. Kenapa Pak Wijaya membawa orang lumpuh pulang? Ya, hari ini aku sengaja pulang untuk memberi selamat ulang tahun kepada ayah. Dan ada satu hal lagi yang ingin ku sampaikan. Katakanlah. Ini Rizky. Ini Putra. Rizky, dia adalah anak kandungku yang hilang selama lebih dari 20 tahun, yaitu cucu kandungmu. Baiklah. Silakan duduk. Mas, aku merasa kakek Wijaya sepertinya tidak terlalu menyukai kita. Gak masalah, lagi pula dari kecil belum pernah bertemu. Mana mungkin ada perasaan. Gak apa-apa. Kakekmu memang begitu sifatnya. Diku dengar kau cukup berkuasa di kota Awan ya? Membawa anakmu ke keluarga Chen untuk merebut calon istri. Sejujurnya agak memalukan kan? Keluarga Wijaya yang terhormat sampai harus berebut calon istri dengan orang lain. Kakak, sepertinya apapun yang kulakukan tidak ada hubungannya denganmu kan? Atau kalau ada yang mau kau katakan, katakan saja, terus terang, jangan bertele-tele. Ada orang selalu iri dengan posisi kepala keluarga tapi pura-pura tidak peduli. Bukan kamu. Aduh, kalian berdua bisakah kalian diam sebentar? Sebentar lagi ada tamu penting akan datang. Bertengkar di sini tidak pantas. Dengar-dengar pesta ulang tahun Bapak Wijaya kali ini akan didatangi orang besar. Orang besar? Dan orang besar yang sangat berpengaruh. Kudengar itu utusan Istana Naga. Utusan Istana Naga, benarkah? Utusan Istana Naga itu sulit ditemui, bahkan untuk senior seperti Bapak Wijaya tidak bisa bertemu seenaknya. Betul. Ini bisa menjadi utusan Istana Naga tentu pasti. Orang yang sangat hebat, bukan orang seperti kita yang bisa dibayangkan. Bercanda, siapapun di Istana Naga di musim panas agung berada di atas segalanya. Apalagi dia, utusan yang mewakili Istana Naga di luar. Utusan Istana Naga? Bukankah bertahun-tahun lalu jabatan utusan sudah dihapus? Tuan Chen dari konglomerat Chen datang. Yang mulia utusan datang. Keluarga Chen kok ikut datang? Ini tidak tahu. Keluarga Wijaya sepertinya tidak ada hubungan dengan keluarga Chen lagi pula. Keluarga Chen jauh di bawah keluarga Wijaya. Yang mulia utusan berkenan hadir, saya tidak sempat menyambut dari jauh. Mohon maaf. Ternyata utusan yang sudah dicopot, menarik masih memakai gelar utusan untuk menipu. Menghadap yang mulia utusan. Yang mulia utusan kedudukan yang mulia sangat terhormat, entah hari ini datang ke keluarga Wijaya. Ada urusan apa? Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Wijaya. Sebenarnya saya tidak ingin merusak suasana, tetapi hari ini saya akan membawa 3 orang dari sini. Sebagai permintaan maaf dan juga sebagai hadiah untuk Tuan Wijaya saya, utusan berjanji. Mulai sekarang, jika keluarga Tian ada masalah, Shenbi akan batu sekali. Janji utusan Istana Naga. Tentu sangat berharga, dia adalah utusan Istana Naga, mewakili Istana Naga. Keluarga Tian akan naik daun. Istana Naga memandang rendah seluruh negeri. Mendapat dukungan utusan Istana Naga, keluarga Tian benar-benar hebat. Benar-benar. Maaf Tuan utusan. Siapa yang akan Anda bawa? Yang akan saya bawa adalah mereka bertiga. Tuan utusan. Putra saya, apa yang dia lakukan untuk menyinggung Anda? Chen Tianlin dari keluarga Chen adalah anak angkat saya. Kalian tidak menghormatinya saat itu, merebut istrinya. Kalian menggunakan kekuasaan untuk menindas. Hari ini kita lihat saja siapa yang lebih berkuasa. Keluarga Tian berani menyinggung Tuan Utusan. Tuan Wijaya kali ini selesai.
Siapa yang berani melawan Tuan Utusan? Tuan Wijaya. Konglomerat Tian di mata Tuan Utusan hanya sekejap mata bisa hancur. Seluruh konglomerat Tian di mata Tuan Utusan hanya ilusi belaka. Yang kedua, bagaimana kau bisa menyinggung Tuan Utusan? Cepat minta maaf pada Tuan Utusan. Tuan Utusan, adik kami yang kedua tidak mengerti Anda bisa membawanya dan perlakukan sesuka hati. Jangan marah pada keluarga Tian, tenang saja. Saya, Utusan, selalu jelas antara baik dan buruk orang-orang bawah mereka bertiga. Yang kedua, cepat ikut Tuan Utusan. Kau terlalu tidak tahu diri. Berani menyinggung Tuan Utusan. Kau mau mendatangkan bencana besar bagi keluarga Tian kami? Yang kedua dari keluarga Tian ini telah menyinggung Tuan Utusan. Sepertinya sudah habis riwayatnya. Bahkan keluarga Tian tidak berani menyinggung Tuan Utusan. Jika tidak, sepatah kata dari Tuan Utusan bisa membuat keluarga Tian lenyap. Tuan Utusan, mereka bertiga bisa Tuan bawa semua, perlakukan sesuka hati. Jangan sampai meluapkan amarah pada keluarga Tian kami. Keluarga Tian kami sungguh tidak berani menyinggung Tuan. Tuan Utusan bukanlah orang seperti itu. Orang yang tidak bersalah, Tuan Utusan tidak akan menjatuhkan hukuman sembarangan. Jadi, kalian tenang saja. Benar, Tuan Utusan sangat bijaksana. Benar-benar panutan kita. Yang kedua dari keluarga Tian ini tidak tahu berterima kasih. Telah menyinggung Tuan Utusan. Sungguh tidak termaafkan. Tuan Utusan adalah orang yang berlapang dada hanya menghukum yang bersalah dan juga yang kedua merebut tunangan putra angkat Tuan Utusan. Itulah sebabnya Tuan Utusan bertindak. Kalau begitu, yang kedua dari keluarga Tian itu pantas mendapatkannya. Tentu saja. Utusan. Sejak kapan sebuah jabatan yang sudah dihapuskan masih bisa muncul dan pamer? Bukankah Istana Naga sudah lama tidak memiliki jabatan utusan? Kurang ajar, diam. Tuan Utusan, mana kau berhak menilai-nilai di sini? Kau mau menghancurkan keluarga Tian kami? Apakah keluarga Tian ingin bermusuhan dengan Tuan Utusan? Berani menilai Tuan Utusan seenaknya, benar-benar tidak tahu diri. Yang kedua, kau sendiri tidak tahu diri. Menyinggung Tuan Utusan sudah cukup. Sekarang kau mau membuat keluarga Tian ikut mati bersamamu? Tuan. Ini adalah anak nakal yang tidak tahu diri. Anak haram entah dari mana. Kakak sulung, itu perkataan manusia. Dia setidaknya keponakanmu sendiri. Keponakan aku tidak berani punya keponakan seperti itu kamu. Kamu mau menghancurkan keluarga Tian kami? Cepat minta ampun pada utusan Istana Naga, memohon kepada utusan, jangan menghukum keluarga Tian, jika tidak, keluarga Tian akan hancur di tanganmu. Baiklah. Anak kedua bawalah putramu dan ikutlah dengan utusan. Jangan karena dirimu membuat utusan marah hingga menyeret keluarga Tian. Meski kau utusan Istana Naga, dulu kau hanyalah salah satu dari 36 inspektur, hanya punya hak pengawasan tanpa hak penegakan hukum. Apa dasarmu bertindak atas nama utusan Istana Naga menegakkan hukum? Apa yang kau katakan? Bocah nakal, kau tidak terima. Apa dasarnya? Ini dasarnya, saat perintah naga suci dikeluarkan, siapa yang berani membangkang? Sembah sujud pada perintah naga suci. Bocah nakal, kenapa kau tidak berlutut? Kenapa aku harus berlutut? Di dunia ini, selain orang tuaku dan 3 guruku, siapa yang bisa membuatku berlutut? Bahkan langit ini tidak berani membuatku berlutut. Keluarga Tianmu sungguh tidak tahu mati berani melawan Istana Naga. Kalian pasti mati. Entah dari mana anak kedua memungut anak haram ini tidak tahu aturan. Demi anak haram ini menyinggung perasaan utusan, sekarang malah menyeret keluarga Tian. Kurang ajar, berani menghina Istana Naga Suci orang sini. Tangkap dia untuk menegakkan martabat Istana Naga. Segera menyerah, berani melawan utusan. Pantas mati, tangkap dia. Ketua Kamar Dagang Naga Suci datang. Kamar Dagang Naga Suci itu adalah bos bawah tanah musim panas agung, kekuasaannya sangat besar. Ya, tidak pernah dengar dia punya hubungan apa dengan keluarga Wijaya. Kenapa dia datang? Kamar Dagang Naga Suci semua datang untuk memberi selamat ulang tahun kepada keluarga Wijaya kita. Keluarga Wijaya akan makmur. Aneh kenapa Kamar Dagang Naga Suci datang memberi selamat ulang tahun kepada keluarga Wijaya. Tapi tidak masalah. Utusan Istana Naga ada di sini, siapa yang berani macam-macam? Bapak Wijaya, Kamar Dagang Naga Suci datang memberi selamat ulang tahun kepada Anda.
Ketua kedatangan Anda maaf tidak menyambut dari jauh. Bapak, tidak perlu sungkan, saya juga diperintahkan oleh Tuan Muda kami datang memberi selamat ulang tahun kepada Anda. Tuan Muda? Tuan Muda yang dia maksud siapa? Bayangan tak terlihat. Salam hormat, Tuan. Siapa dia? Sampai-sampai Ketua Kamar Dagang Naga Suci memberi hormat seperti ini? Ketua Kamar Dagang Naga Suci ya? Ternyata kau datang untuk melindungi bocah ini. Aku bilang padamu, tak ada yang bisa melindunginya. Dia menghina Istana Naga dan menghinaku. Kejahatannya pantas dihukum mati. Kau bilang kau utusan Istana Naga Suci. Kau bilang Tuan kami menghinamu. Menghina Istana Naga? Lucu. Itu lelucon terbesar yang pernah kudengar. Kau... Baiklah kau, berani-beraninya kau tidak hormat padaku? Kurang ajar. Kau cari mati ya? Lihat baik-baik. Ini perintah Dewa Naga. Bocah sialan ini. Dia menghina istana ini dan menghinaku. Dia pasti mati. Orang ke sini. Tangkap dia. Coba saja kau bergerak. Ku beritahu kalian, Komandan Istana Naga akan segera tiba. Ketua Kamar Dagang Naga Suci, ya? Kau. Kalian semua pasti mati. Komandan Istana Naga. 4 komandan Istana Naga masing-masing memiliki kekuatan tempur yang tak terbatas. Mereka adalah ahli puncak. 1 orang cukup untuk menekan 1 negara. Jika pemimpin istana tidak muncul, mereka bisa disebut tak terkalahkan di dunia. Benar, jika bukan karena keberadaan Istana Naga, setiap dari 4 komandan bisa dikatakan bisa menjadi penguasa suatu negara. Wilayah ini seharusnya Komandan Tiongkok Selatan. Sudah lama tidak melihat Jubai. Komandan Istana Naga datang. Sambut Komandan Istana Naga. Sambut Komandan Istana Naga. Tuan Komandan, baru saja ada orang di sini yang tidak menghormati Istana Naga. Kita tidak menghormati perintah Dewa Naga kita. Aku akan menghukumnya di tempat juga. Aku adalah salah satu dari 4 komandan Istana Naga. Siapa yang berani menghina nama Istana Naga kita, hukum mati tanpa ampun. Urusan kecil seperti ini biar aku yang urus. Bagus, kali ini aku kembali akan memujimu kepada pemimpin istana. Mungkin ada kesempatan untuk naik pangkat. Terima kasih, Tuan Komandan. Lihatlah, itu dia bocah nakal itu tadi membuat keributan di sini. Yang akan aku hukum adalah dia. Rizky lama tidak bertemu. Semakin berwibawa ya, akulah orang yang tidak menghormati Istana Naga itu. Apa yang akan kau lakukan padaku? Tuan muda, aduh tidak tahu Anda di sini. Yang tadi kukatakan adalah dia. Dia tidak menghormati Istana Naga kita, tidak menghormati perintah naga suci kita ini. Aku akan menghukumnya di tempat. Diam. Kalau kau mau mati, jangan seret aku. Kau ini bajingan, aku pukul kau sampai mati. Kau tahu tidak, siapa yang kau sakiti? Tidak mungkin perintah Dewa Naga. Sialan. Di depanmu adalah Tuan Muda dari Istana Naga Suci. Tuan Muda Rizky, perintah Dewa Naga ini, dia seenaknya saja bakar sebagai kayu bakar. Kau ini bodoh sekali, kau ternyata membuat Tuan Muda telah kau sakiti. Kau masih bicara, akan menghukum mati Tuan Muda, aku pukul kau sampai mati. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Muda Istana Naga? Rizky. Tuan Muda Rizky. Anakku adalah Tuan Muda Istana Naga. Semuanya, cepatlah memberi hormat kepada Tuan Muda. Hormat kepada Tuan Muda Rizky. Tuan Muda, kami tidak mengenali gunung yang sesungguhnya. Kami pantas mati. Mohon Tuan Muda menghukum kami. Tuan Muda, apakah Tuan puas dengan ini? Xiaobai, aku selalu percaya padamu. Atas nama Komandan Istana Naga Suci, saya memblokir semua bisnis keluarga Chen. Perusahaan Chen tidak akan pernah bangkit kembali. Dan kamu, menghina Tuan Muda, pantas mati. Kamu kembali ke penjara istana dulu.
Bangunlah, jangan pura-pura mati. Bawa mereka berdua pergi. Tuan muda ampun, tuan muda ampun, tuan muda ampun, tuan muda ampun. Tuan muda ampun, kami semua ini seharusnya kami periksa mata. Naga sejati ada di depan mata, tapi kami tidak tahu, sama seperti buta. Tuan muda. Keluarga Wijaya telah menyinggung Tuan Muda. Sekalian. Sudahlah. Tidak perlu, bagaimanapun mereka adalah keluargaku. Keluarga Wijaya mulai sekarang, hiduplah dengan baik. Ayah, putra, ayo. Keluarga Wijaya ini sungguh menutup jalan untuk berkembang lagi. Namun Wijaya yang kedua ini beruntung. Anaknya ternyata adalah Tuan Muda Istana Naga. Wijaya kedua akan sukses besar. Ayo, ayo, ayo. Kakak, bantu aku. Kembali ke kamar. Kamu tetap adalah ayahku. Di depanku tidak perlu seperti ini. Mungkin aku harus memanggilmu ayah. Tidak apa-apa. Nanti kalau sudah biasa. Selama ini aku juga tidak pernah menemanimu. Tidak menyangka. Kamu sudah tumbuh menjadi sosok hebat yang luar biasa. Yang mengguncang Tiongkok, Tuan Muda Istana Naga. Ternyata adalah anakku. Aku tidak tahu. Hanya gelar saja. Ayah. Asalkan kita sekeluarga bisa bersama, hal lain bagiku tidak penting. Kaki adik laki-laki akhirnya sembuh juga. Bapak Wijaya, ada masalah besar. Di bawah kantor berkumpul banyak orang yang membuat kerusuhan, minta kita bayar upah buruh. Apa katamu? Upah buruh? Bukankah sudah dibayarkan ke pengembang? Developernya kabur bawa uang. Dan apa? Katakan. Dan bank-bank besar meminta kita lebih awal mengembalikan pinjaman. Pedagang yang menandatangani kontrak dengan kita semua membatalkan kontrak. Kalau begitu arus kas sangat ketat. Dana bisa putus kapan saja. Kenapa bisa begini? Jangan-jangan ada yang mau menarget konglomeratian kita? Bapak Wijaya, aku mendapat telepon dari Jepun, sebuah konglomerat di Jepun, mau mengakuisisi perusahaan kita. Kata mereka menawar 50 miliar. Konyol! Konglomeratian kita bernilai 100 miliar. Dia mau ambil dengan 50 miliar? Benar-benar lelucon. Kembali ke kantor. Ayah. Ayah. Apa aku perlu? Tenanglah, nak. Hal kecil seperti ini tidak akan menyulitkanku. Jangan remehkan ayahmu dan juga kakekmu. Meskipun aku dengannya ada konflik sebesar apapun, dia pasti akan membantuku. Ayah, jika tidak bisa diatasi, beritahu aku. Baik, aku mengerti. Ayo. Bayar hutang segera bayar gaji kami. Kalau tidak, kami tidak akan pergi hari ini. Menunggak upah buruh migran konglomeratian kalian. Masihkah kalian punya hati? Aku punya orang tua dan anak-anak. Ibuku di rumah masih menunggu uang untuk operasi. Kalian masih menunggak upah buruh kami. Apa kalian manusia? Kalian para kapitalis penghisap darah. Bukan manusia. Kami butuh uang. Aku butuh uang, ibuku masih menunggu uang untuk operasi bayar hutang. Yang bertanggung jawab datang, ayo. Suruh mereka memberi penjelasan, minta uang. Semua dengarkan aku. Para sesepuh dan warga. Upah kalian pasti akan aku bayarkan, tolong beri kami waktu. Kami memberi kalian waktu. Lalu siapa yang memberi kami waktu? Anak-anak kami di rumah masih menunggu uang untuk makan. Menunggu uang untuk sekolah. Ibuku di rumah sakit. Ini uang untuk menyelamatkan jiwa. Kalian para kapitalis. Apa kalian masih punya peri kemanusiaan? Berapa sisa uang di rekening perusahaan sekarang? Karena bayar utang ke bank-bank langsung menarik dari rekening. Jika benar-benar tidak bisa, hanya bisa minta ayahku, pinjam sedikit dana darinya. Bapak Wijaya, susah ya. Setahu saya konglomerat ayah Anda sudah diserang dan uang di rekening mereka. Sulit untuk mendukung kita. Tidak bisa bayar. Kami akan masuk dan ambil barang-barang. Barang-barang ini bisa jadi pengganti uang. Ayo. Tenang, semua dengarkan saya sebentar, para warga sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, tenang saja, kami dari konglomerat Tian. Meskipun harus menjual segalanya, tetap akan membayar gaji kalian.
Sebenarnya kami juga korban. Pembayaran proyek kalian sudah saya bayarkan ke kontraktor, tapi kontraktornya membawa kabur uang itu. Kami tidak peduli. Yang penting hari ini kami harus lihat uangnya. Kalau tidak, biarkan kami masuk dan ambil barang. Semuanya, mereka tidak akan bayar kita. Ayo. Tunggu. Uang kalian bisa saya bayar. Dia mau bayar kita. Uang kita ada kepastian. Pak Wijaya. Pertama kali bertemu, perkenalkan, saya dari perusahaan Hutan Liana, direktur utama saat ini, Hutan Liana. Mohon bimbingannya. Perusahaan Hutan Liana adalah konglomerat terbesar di Jepun. Kenapa direktur mereka datang ke Kota Awan? Direktur Hutan Liana? Ada keperluan apa? Tentu saja untuk membantu Pak Wijaya menyelesaikan masalah. Konglomerat Tian hampir kehabisan dana kan? Perusahaan besar seperti kalian. Kehabisan dana? Artinya apa? Tidak perlu saya jelaskan kan? Ternyata kau yang bermain di belakang. Kata-kata Bapak Wijaya nggak perlu kasar seperti itu. Di Jepun kami ada pepatah, orang bijak tahu menyesuaikan diri. Saya harap Bapak Wijaya juga bisa menyesuaikan diri. Dan harga yang saya tawarkan tidak rendah. 50 miliar. Dan saya bisa menanggung semua utangmu. Mimpi saja. Konglomerat Tian adalah hasil jerih payahku. Aku tidak akan menjualnya padamu. Mungkin Bapak Wijaya tentang situasi saat ini kurang memahami. Jika konglomerat Tian kalian tanpa saya, pasti akan bangkrut. 30 miliar. Ini harga tertinggi yang bisa saya berikan. Saya tahu bursa saham akan segera dibuka. Saat itu, saham Tian pasti anjlok sampai berhenti. Pada saat itu, mungkin paling tinggi saya hanya bisa menawar 20 miliar. Beraninya kau. Kau pikir konglomerat Tian di belakangku akan diam saja? Tentu saya tahu di belakang Bapak Wijaya masih ada konglomerat Tian. Itu konglomerat hampir 1 triliun. Namun, perusahaan Hutan Liana saya sudah menyatakan perang padanya. Dia sudah sibuk dengan urusannya sendiri, tidak punya waktu membantu kalian. Bahkan saya tidak takut memberitahumu konglomerat Tian juga akan segera bangkrut. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatan Jepun untuk menghadang konglomerat Tian. Saat itu, konglomerat Tian akan bernasib sama seperti kalian. Jadi, Bapak Wijaya cepat beri keputusan. Kalau tidak, harganya tidak akan segini lagi. Saya akan mengambil 1 jari. Dalam beberapa menit rugi 10 miliar. Saya rasa. Bapak Wijaya pasti juga sayang, kan? Kenapa harus repot-repot menarget saya, perusahaan Tian? Kamu nggak perlu tahu. Bayar utang, cepat bayar, oke. Aku janji sama kalian. Semua utang konglomerat Tian akan aku bayar. Siapa yang mau uang, datang ke sini. Oke, ayo. Rizky. Ayah. Bocah sial, kau bisa pergi sekarang. Kamu sebenarnya siapa? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku? Kau pikir krisis konglomerat Tian bisa diselesaikan dengan uang recehanmu? Modal terbesarmu hanyalah menjual saham konglomerat Tian untuk menekan harga sahamnya. Sekarang sudah dibuka. Kau bisa lihat. Harga saham konglomerat Tian sekarang bagaimana arahnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau hanya menjual saham lebih dari 20 miliar, tapi aku membeli 40 miliar. Jadi rencana kalian gagal. Dengan kata lain, dengan kepemilikan saham 30%, aku jadi pemegang saham terbesar kedua di konglomerat Tian. Rizky. Jangan senang dulu. Jepun akan menggagalkan konglomerat Tian. Kamu pikir kamu bisa menyelamatkan konglomerat Tian? Aku akan menguasai konglomerat Tian operasi ini. Aku juga bisa berhasil. Jadi kamu pikir kamu menang? Dari mana kamu punya rasa percaya diri? Saya sarankan kamu lihat berita dulu, setelah lihat berita baru bersorak itu juga tidak terlambat. Konglomerat Naga Suci Tiandu terhadap konglomerat Tian. Menanam modal 300 miliar. Mengakuisisi konglomerat Tian. 30% saham. Kamu
Siapa kamu sebenarnya? Konglomerat Naga Suci adalah konglomerat terbesar di musim panas agung. Salah satu konglomerat paling bergengsi di dunia. Kamu apa sebenarnya identitasmu? Identitasku tidak penting, kamu juga tidak layak tahu. Jadi selanjutnya, apa rencana selanjutnya? Apa yang akan aku lakukan? Karena cara halus tidak berhasil, maka aku akan pakai cara kasar. Aku akan membunuh kalian semua. Konglomerat Tian ini tetap akan menjadi milikku. Bagaimana kau bisa begitu hebat? Kalian benar-benar tidak kapok ya? Berkali-kali menyerang musim panas agungku. Siapa kau? Dulu aku membantai kalian dari Jepun 127 Master kelas A. Sepertinya kalian masih belum mengingatku. Kok? Kau Tuan Muda Rizky? Benar. Bagaimana mungkin kau Tuan Muda Rizky? Apa yang mustahil? Jadi kalian... Siapkah kalian untuk mati? Tidak. Kau tidak boleh membunuhku. Di belakangku masih ada Tuan itu. Dewa tertinggi Jepun? Berani dia melangkah ke musim panas agung? Lepaskan aku. Aku tidak akan menginjakan kaki di musim panas agung. Terlambat. Siapapun yang melanggar musim panas agungku, pasti kubunuh. Rizky. Ayah. Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, ayah. Sudah kubilang padamu sejak dulu, semua masalah di musim panas agung bisa aku selesaikan untukmu. Musim panas agung memiliki perjodohan hari ini ditentukan oleh langit. Bersama denganmu dalam satu ikatan berjanji hingga rambut memutih, hari ini aku, Rizky, bersama langit dan bumi bersaksi, ikatan yang ditakdirkan dari surga. Putra, amanat ayah akhirnya ku selesaikan. Jika beliau tahu di alam sana, pasti akan sangat senang. Terima kasih, Kak, jika tanpamu aku dan Swaner. Tidak apa-apa kakakmu ini, Rizky. Mengharukan sekali, entah kapan aku bisa memakai gaun pengantin menikah dengan orang yang paling kucintai. Dasar gadis nakal, kamu sudah sebesar ini, masih begini di depan murid, tidak malu ya? Yan-er benar Linger ya, kamu seperti gadis kecil. Kalian berdua dasar gadis nakal mengolok-olokku entah siapa yang, setelah murid kesayangan pergi, setiap hari menyebutnya, merindukannya tak tertahankan. Dan kamu Yan-er, siapa yang bicara dalam mimpi? Bilang Rizky, aku merindukanmu. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan masih mengolok-olokku. Mas Rizky, bagaimana ketiga gurumu? Rizky, ketiga guru ini adalah tokoh-tokoh besar di dunia ini. Jangan sembarangan bicara. Linger, orang tua Rizky masih di sini loh. Tidak malu ya? Ayah ketiga guru saya biasanya seperti ini. Bapak Ibu jangan keberatan. Rizky, kapan urusanmu dilaksanakan? Urusan apa? Kamu sudah tidak muda lagi. Tentu saja pernikahanmu, lihat adik laki-lakimu sudah menikah. Menurutku ketiga gadis ini sangat baik. Kamu suka yang mana? Bu, jangan asal bicara mencocokkan orang sembarangan. Ini tiga guruku, bagaimana bisa? Ibu sudah berpengalaman, paham. Ketiga guru kalian kan ingin ke Kota Awan. Ayo aku ajak kalian jalan-jalan. Baik. Sayang, ini kan keterlaluan. Apa yang keterlaluan? Jangan lihat ketiga gadis itu, mereka adalah guru dari Rizky. Tapi aku bisa lihat mereka bertiga sangat menyukai Rizky, dalam sekali. Jangan bilang satu menikah dengan Rizky, bahkan tiga menikah dengannya, kupikir tidak masalah. Kamu ini. Percayalah padaku, tentu saja seleraku bagus, kalau tidak, bagaimana bisa aku memilihmu? Baiklah, aku kalah bicara denganmu. Kalau memang Rizky mau menikahi ketiga guru ini, aku setuju sepenuhnya. Mereka semua cantik luar biasa. Dibandingkan dengan wanita biasa di luar, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Jangan salah, selera anak kita memang tidak ada duanya. Tentu saja. Itu kan anakku. Berkelip-kelip bintang kecil, sungai besar mengalir ke timur.
Bersulang. Minum. Isi penuh. Baik, mau minum lagi, tunggu aku ke toilet dulu. Hati-hati ya. Wah, cewek ini seksi banget, anjir. Kalau bisa bersenang-senang dengan dia. Biar hidup lebih pendek 10 tahun, aku juga mau. Nanti bilang ke bos, kalau bos tahu, pasti nggak akan lepasin cewek itu nanti. Murid, kasih gurumu buah kecil. Kenapa aku nggak punya? Aku juga mau. Kamu juga punya, kamu juga. Selamat malam, 3 wanita saya manajer KTV ini. Oh, begini, ada tamu penting di sebelah. Ingin mengundang kalian ke sana minum segelas anggur. Kamu mau mati? Apa maksudmu? Kamu mau ajak kami jadi teman minum? Jangan bicara seperti itu dong, orang besar di sebelah itu. Kalau Anda bisa kenalan, itu keberuntungan kalian. Dan dia sangat royal. Sekali kasih, bisa setara gaji kalian berbulan-bulan. Kenapa tidak? Aku belum pernah lihat orang cari mati seperti ini. Suruh dia pergi jauh-jauh. Kalau kalian berani menyinggung perasaannya, kalian pasti mati. Seluruh kota awan tidak ada yang berani menyinggungnya. Aku mau lihat. Siapa yang berani mengincar 3 guru besarku? Aku akan membuatnya menyesal lahir ke dunia. Siapa yang ingin membuatku menyesal lahir ke dunia? Pergi, suruh kalian lakukan sesuatu, tidak ada yang beres. Ternyata 3 cewek cantik. Ayo temani gue minum 1. Ini semua ini milikmu. Bagaimana? Cari mati? Berani pukul gue? Tahu gue siapa? Tamparan hari ini. Aku akan buat seluruh keluargamu ikut mati. Gue peduli siapa lo. Gue kasih lo kesempatan. Panggil semua orang yang bisa lo panggil, suruh mereka datang ke sini. Yaner sayang, murid kita keren dan gagah sekali ya. Hei, kau ini lagi mikir apa? Perkataanku. Tidak berguna ya? Sial, berani-beraninya memukul Tuan Li, ayo, keroyok. Hore, muridku hebat sekali, pantas jadi murid kesayangan kita. Kau akan mati. Hei paman. Aku dipukul orang di KTV Tianhe. Aku bilang padamu, pamanku adalah gubernur kota awan. Dia bahkan untuk bertemu kami berempat tidak punya kualifikasi. Untuk bertemu kami berempat. Kamu masih berani mengatakan kata-kata durhaka seperti itu? Aku bilang padamu, setelah pamanku datang, aku akan menyuruhnya membunuhmu. Lalu aku akan bersenang-senang dengan ketiga wanita ini. Kamu berani melecehkan 3 guruku dengan kata-kata. Ini hanya sedikit hukuman. Rizky membela kita. Sungguh keren. Tidak sia-sia kami bertiga membesarkannya dengan susah payah. Rupo. Paman, aku di sini. Dasar anjing. Kamu mati, Rupo. Paman, aku di sini. Siapa yang melukaimu seperti ini? Siapa sebenarnya? Dia itu. Anjing ini. Kamu berani membuat keponakanku luka seperti ini? Kurasa kamu mencari mati. Orang, kemari. Orang, sini. Ya. Sombong sekali kau, gubernur kota awan. Keponakanmu tidak tahu diri berani menantang 3 guruku. Keadaannya seperti ini. Itu benar-benar karena perbuatannya sendiri. Kau benar-benar mau membelanya? Aku tidak peduli siapa engkau berhadapan dengan keluarga Li dari ibu kota. Meskipun kau punya latar belakang besar di kota awan squad apapun kau harus tunduk dan patuh padaku. Keluarga Li dari ibu kota, kau tahu tidak? Orang tua Li Linfu itu. Tahu kalau kau berani melawanku, dia akan menguliti kau. Paman, jangan sampai kau dibodohi olehnya. Lihat dia sepertinya bukan orang penting. Lagi pula, dengan sifat kakekku di kota awan ini, kalau ada seseorang yang tidak bisa kita sentuh,
Pasti dia akan memberitahu kita. Benar. Kau benar kau mengingatkanku. Hampir saja aku dibodohi oleh bocah sepertimu. Orang sini, ya tangkap dia. Kau berani melawan? Kau tahu itu hukuman mati? Hukuman mati? Kau ingin menghukumku? Kau tahu kenapa orang tua Li tidak memberitahu kalian ada orang di kota awan yang tidak bisa kalian sentuh? Kenapa? Namaku Rizky. Namaku. Berani dia menyebutkannya? Tuan Muda Rizky. Tidak terlalu bodoh. Hari ini aku bermain dengan 3 guru. Aku tidak mau urus kalian. 3 hari lagi di keluarga Tian Kota Awan. Bawakan aku Pak Li tua datang ke rumah untuk minta maaf jika tidak. Keluarga Li akan binasa. Siap Tuan Muda. Hari ini kau hampir membunuh keluarga Li. Jika bukan karena ayahmu memintaku menjagamu, aku benar-benar ingin menamparmu sampai mati. Kenapa kau harus memprovokasi Tuan Muda Rizky? Jika kau ingin mati, jangan bawa keluarga Li ikut mati. Cepat pergi. Baru tadi muridku sangat gagah, bukankah begitu? Betul-betul murid kesayangan kita begitu hebat, pantas saja jadi murid kita. Tuan Muda Ketua Istana Giok, Ketua Istana Bunga, Ketua Istana Putih. Teratai putih, ada apa? Seorang kuat datang ke Istana Naga dan menghalangi pintu kita. Tidak seorang pun di Istana Naga bisa mengalahkannya. Seorang yang kuat datang ke Istana Naga dan menghalangi pintu kami. Di seluruh Istana Naga, tak ada yang bisa melawannya. Mohon Tuan Muda dan 3 kepala istana ikut saya kembali ke Istana Naga. 4 pelindung Istana Naga semuanya kalah. Kekuatan mereka tidak kalah dariku. Dia diduga seorang kultivator alam melebihi dewa. Alam melebihi dewa. Ayo, kembali. Aku ingin bertemu dengan penguasa kalian. Suruh dia keluar. Jika tidak muncul juga jangan salahkan aku jika tidak kenal ampun. Berhenti. Memang seorang kultivator alam melebihi dewa ternyata tidak kalah dariku. Kenapa kau menargetkan Istana Nagaku? Dulu di lelang kau memenangkan pedang Taia, maka kau adalah suamiku, Yuer. Suamiku yang mulia, terimalah salam hormat dari Yuer. Yuer rela melayanimu di depan dan di belakang. Rizky, kau ternyata... Kau diam-diam mencari wanita di luar kau benar-benar membuat gurumu marah. Para saudari hajar murid genit ini. Aku tidak tahu apa-apa. Hei, suamiku tunggu aku.